Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Trinda Fakulati, NPM 20110600170. Dosen pengampu Ibu Ade Damaria Mukti Magister Lingkungan, asisten dosen Ibu Rizka Melinda SPD, dan asisten praktikumnya Kak Agung Laksana Putra. Baik teman-teman, jika minggu kemarin saya praktikum tentang lubang resapan biopori dan penghapusan, maka di minggu ini saya akan praktikum yaitu ekoenzim. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu ekoenzim? Jika belum tahu, yuk simak penjelasannya. Jadi, ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah atau molase, sisa kulit buah, potongan sayuran yang masih segar, dan air keran, air hujan, air buangan, dan lain-lain. Kemudian, siapa penemu ekoenzim dan yang menyebarluaskan penelitian ini? Formula pembuatan dari ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompangfong. Beliau adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an dan yang memperkenalkan ekoenzim secara luas yaitu Dr. Joan On. Beliau adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Tujuan pembuatan ekoenzim memanfaatkan sisa-sisa bahan dapur yang tidak dipakai lagi untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi apakah kalian tahu bahwa dalam pemilihan wadah untuk membuat ekoenzim itu ada beberapa ketentuannya, seperti wadah tidak boleh logam karena mudah karatan, tidak boleh kaca karena rentan pecah, tidak boleh bermulut sempit karena rentan meledak. Wadah yang bisa digunakan yaitu memiliki tutup bermulut lebar, kemudian boleh besar ataupun kecil, dan berbahan plastik. Berapa jumlah pembuatan ekoenzim yang disarankan? Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik, gula, gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Volume maksimal air adalah 60% dari volume wadah, volume sampah organik segar 30% dari berat air, dan volume gula 10% dari berat air. Kemudian berapa lama pembuatan ekoenzim? Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Langkah-langkah pembuatan ekoenzim, alat dan bahan. Untuk pembuatan molase ada gula aren, gula putih, dan air. Dan untuk ekoenzim ada air, larutan molase, buah-buahan, gunting, pisau, plastik, karet, dan jarum pentul. Prosedur kerja. Untuk pembuatan molase, 1. Siapkan gula aren 100 gram, gula putih 50 gram, dan air 150 ml. 2. Masukkan semua bahan, masak di api sedang. 3. Aduk sampai semua gula meleleh, kemudian matikan api. 4. Setelah dingin, masukkan ke dalam botol. Untuk pembuatan ekoenzim, 1. Kupas buah menggunakan pisau dan gunting kecil-kecil. 2. Siapkan air 60% 1000 ml dari volume botol, gula 10% 100 gram dari berat air, dan kulit buah yang sudah dikupas 30% atau 300 gram dari berat air sudah ditimbang semua. Dan yang ketiga, masukkan gula atau molase ke dalam botol air. Yang keempat, masukkan kulit buah yang sudah dikupas dan ditimbang. Lima, tutup menggunakan plastik dan karet dan lubangi menggunakan jarum pentul. 6. Beri tanggal pembuatan ekoenzim. 7. Setelah 3 hari, buka penutup plastik agar gas keluar, kemudian tutup kembali memakai penutupnya. Manfaat pembuatan ekoenzim. Bagi udara, meningkatkan kualitas udara yang tercemar. Bagi air, memperbaiki kualitas air yang tercemar.
Bagi tanah, meningkatkan kesuburan tanah yang gersang dan tandus. Bagi kesehatan, sebagai perawatan diri, mengobati luka dan penyakit kulit. Bagi kehidupan sehari-hari, sebagai pembersih alami. Baiklah teman-teman, jadi itu tadi cara pembuatan dari ekoenzim. Kemudian saya telah menjelaskan pengertian ekoenzim, tujuan pembuatannya, dan manfaatnya bagi lingkungan kita dan kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman updatean dari pembuatan ekoenzim saya, mengingat ekoenzim akan dipanen selama kurang lebih 3 bulan di lingkungan tropis seperti Indonesia. Jadi teman-teman, ini adalah kondisi ekoenzim setelah 7 hari. Hari ini tanggal 6 Maret 2022, kondisi ekoenzim, kulit buah sudah banyak yang tenggelam dan sudah ada endapan putih. Kemudian di atasnya ada jamur putih dan terakhir tidak berbau busuk. Karena saya banyak memakai kulit jeruk, jadi beraroma segar, gula, dan jeruk. Dan jangan lupa sesekali tutup dibuka untuk menghilangkan gas dan mengurangi resiko ekoenzim meledak. Oke teman-teman, berjumpa lagi minggu depan untuk updatean ekoenzim selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk lihat update dari pembuatan ekoenzim. Hari ini tanggal 13 Maret 2022, berarti umur ekoenzim adalah 14 hari. Kondisinya bisa dilihat masih banyak gas yang dihasilkan yang mengakibatkan kulit-kulit buah naik ke atas. Tutup dari ekoenzim memang seharusnya dibuka secara berkala untuk menghindari gas berlebih dan mengakibatkan ekoenzim meledak. Tutup botol ekoenzim ini terakhir saya buka kemarin sore dan baru dibuka lagi pagi hari ini. Tapi mungkin memang gas yang dihasilkan masih banyak, jadi ketika dibuka banyak gas yang dihasilkan. Untuk menghindari ledakan ekoenzim, disarankan ketika membuka tutup botolnya itu perlahan, jangan sekaligus dibuka. Karena jika gas berlebih dan waktu tutup dibuka secara langsung, tidak perlahan, maka cairan ekoenzim akan keluar dari botol atau bisa terjadi ledakan. Dan ini adalah tampak dasar botol dari ekoenzim, terlihat endapan putih mungkin dari gula dan kulit buah yang semakin pekat. Aromanya masih asam segar dan gula, kemudian warna larutan molasenya makin kuning pekat, berbeda ketika awal pembuatan yaitu coklat tua, dan kulit buah yang semakin lunak. Terima kasih, berjumpa lagi minggu depan. Hari ini tanggal 20 Maret 2022, itu berarti umur dari ekoenzim yang saya buat sudah 3 minggu. Yuk lihat kondisinya. Pada minggu ketiga, gas yang dihasilkan sangat sedikit, berbeda dengan minggu sebelumnya, aromanya asam segar. Kemudian kulit buah sudah tidak mengambang dan bertambah lunak, dan ada sedikit jamur putih di atasnya, serta endapan putih di dasar botol yang semakin banyak. Dan minggu ini adalah minggu terakhir untuk update ekoenzim. Proses pemanenan dari ekoenzim. 1. Siapkan wadah dan saringan. 2. Letakkan saringan di atas wadah dan tuangkan ekoenzim secara perlahan. 3. Hasilnya adalah cairan berwarna coklat muda dengan aroma asam segar dan pupuk organik dari kulit buah tersebut. 4. Terakhir, kemudian masukkan air dari ekoenzim ke dalam botol kecil untuk menjaga kualitas dan kepraktisannya, dan untuk pupuk organiknya bisa digunakan langsung ke tanaman. Jadi itulah rangkaian proses dalam pembuatan, update, dan proses pemanenan ekoenzim. Terima kasih.